Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال والمقالة 37 قال بعض الحكماء جميع العبادات من العبودية 4: الوفاء بالعهود والمحافظة على الحدود والصبر على المفقود والرضا بالموجود. Sebagian hukama mengatakan, makalah yang ke-37, sebagian hukama mengatakan jami'ul ibadat minal ubudiyah 4. Semua ibadah kita, hakikatnya seluruh ibadah yang kita lakukan, dari ubudiyah yang kita lakukan itu ada 4 perkara, yaitu yang pertama adalah al-wafa bil uhud. Ibadah ini yang pertama adalah melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Al-wafa bil uhud, yaitu melakukan apa yang sudah kita janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu sebelum kula sampean lahir, sebelum manusia ini lahir, seluruh arwah, roh-rohnya manusia itu ditanya Allah Subhanahu wa taala di dalam alam arwah. Alastu bi rabbikum, kata Allah, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Seluruh arwah ini mengatakan qalu bala, nggih Gusti, ya panjenengan adalah Tuhan kami. Semuanya mengaku itu. Dan ini ada manusia lahir, kemudian lahir ke dunia macam-macam wis. Ono sing percaya nang Gusti Allah, ono sing ndak. Itu berarti khianat dia. Khianat dengan janji yang sudah dia lakukan, dengan apa yang sudah dia saksikan, dengan apa yang sudah dia ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui kalau kita ini hamba semuanya. Mereka mengakui kalau Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Oleh karena itu, hakikatnya ibadah yang pertama adalah al-wafa bil uhud, melakukan janji ini. Kita mengakui kita hamba Allah, ya kita harus taat kepada apa yang sudah Allah wajibkan kepada kita. Lah kok ono menungso gak sembayang, berarti nulayani janji. Kalau ada seorang makhluk, seorang manusia tidak mau sholat, berarti dia sudah keluar dari janjinya sendiri. Zalim iku wong iki, wong zalim. Oleh karena itu, semua ibadah seluruhnya yang pertama terangkum dalam satu perintah, yaitu melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Salat, puasa Ramadan, zakat, haji, semuanya berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada anak istri dan seterusnya. Itu semua adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati kudu dilakoni. Lah kok ana wong gak apik nang bojone, kok ana wong nempilingan nyiksoan nang wong wedok, berarti dia melanggar aturan Rasulullah SAW. Kok ada orang tidak baik sama tetangga, itu berarti tidak sesuai. Orang ini berarti tidak sesuai dengan apa yang sudah
diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makmuratnya tidak dilakukan. Nah, paham ya? Jadi kelak kita akan dihisab ini. Sampean wis sesuai mbek ajarane Rasulullah apa ndak? Kita ini sesuai dengan tuntunan agama kita apa sih? Apa tidak? Lek tidak disiksa, lek iya didapat pahala. Nah, itu yang pertama ya. Yang pertama adalah al-wafa bil uhud, yaitu melakukan semua kewajiban yang sudah diwajibkan kepada kita, yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakonono kewajiban itu termasuk ibadah. Yang kedua, ada 4 hal pokok ibadah ini. Al-muhafadzah 'alal hudud, yaitu kita menjaga diri kita dari perkara yang haram. Yang pertama, melakukan seluruh perintahnya Allah. Yang kedua, menjauhi seluruh larangannya Allah. Ini termasuk ibadah. Kalau melakukan perintah, ini hampir semua manusia bisa. Hampir semua manusia bisa. Kita diperintah oleh Allah untuk sholat 5 waktu dalam sehari. Bisa enggak sampean? Bisa ya? Gampang enggak? Ya enggak gampang juga sih, tapi bisa. Kebanyakan dari manusia bisa. Sholat 5 waktu insya Allah bisa. Kecuali wong sing parah namanya. Bisa insya Allah. Cuma yang kedua ini, menjauhi maksiat. Ini orang pilihan. Ini orang-orang hebat. Orang yang mampu menjauhkan dirinya dari perbuatan haram, menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa, iki gak sembarang wong. Apa maneh sing kerjane ana di pasar. Waduh, wis top wis. Ketok sing model ngene, model ngono liwat kabeh wis. Kok iso sampean iki? Kok bisa Anda ini menjaga mata Anda? Kok bisa Anda ini menjauhkan diri Anda daripada perbuatan maksiat? Ini orang hebat ini. Ini orang hebat. Kalau ngelakoni taat, insya Allah semua bisa taat. Tapi menjauhi maksiat, HP, bisa enggak hindari maksiat dalam HP? Orang hebat, top. HP. Ini sebagian ulama mengatakan kelak di akhirat hisab yang paling besar di ini, di benda kecil ini. Hisabnya gede. Ini manusia jarang bisa berpisah dengan ini. Sampean boleh berpisah dengan Al-Quran, bisa ya. Wong metu ketinggalan Al-Qur'ane, bingung ndak? Gak bingung blas. Coba wong metu ketinggalan HP nih. Iso tenang uripe. Dia umpamane tutuk Rangge, nyampe Rangge, kate nyambut gawe nang Pasuruan. Wis tutuk Rangge, HP-ne kari, ya apa kira-kira? Kira-kira hidupnya, harinya dia tenang ndak kira-kira? Wah, iki soulmate iki. Belahan jiwa iki HP-nya. Masya Allah ya. Kalau kita ketinggalan Al-Quran, sampai Rangge Al-Qur'ane lali, balik ndak kira-kira? Melalui Al-Quran balik ya? Lah apa balik? Ndak usah balik ya. Tapi lek sampean nyampe Rangge ketinggalan HP, balik ndak? Balik, Pak. Sedinaku surem gak ono HP ya. Balik karo Rangge. Nek perlu ngongkon wong, tolong terno ya. Tolong terno. Aku sing kate balik kadoan pisan. Tolong terno ada. Masyaallah. Jadi meninggalkan maksiat tidak semua orang mampu melakukan ini. Meninggalkan maksiat. Makanya sing mampu ninggalno maksiat ini berarti orang-orang hebat, orang-orang pilihan ini ya. Itu ya. Apa ae ninggalno maksiat apa ae? Banyak ya, apa ae yang dilarang oleh Allah aja dilakoni. Apa ae? Rasan-rasan apa? Ngilokno wong. Apa saja? Maksiat itu banyak. Yang ketiga, as-sabr 'alal mafqud. Yang pertama apa? Al-wafa bil 'uhud. Yang kedua, wal muhafadzah 'alal hudud. Yang ketiga,
was-sabr 'alal mafqud. Apa sabr 'alal mafqud? Kita hendaknya sabar dengan sesuatu yang hilang dari kita. Apapun itu yang sampean senengi, yang sampean cintai, kadang-kadang dijepit be Gusti Allah. Kadang-kadang dijepit be Gusti Allah. Lha sampean iki apa? Sabar ta ora? Ngono tok ae. Kadang-kadang tukang sering saya sampaikan, kadang-kadang apa jenenge? Tukang parkir itu sering dititipi wong ya. Sering dititipi wong tukang parkir. Kadang-kadang dititipi barang bagus lagi ya. Sing parkir mobilnya mobil api-api kadang-kadang. Mercy, Alphard luar biasa. Kemana di mall? Parkirannya dia mau api-api mobil. Cuma tukang parkir ini dia apa ya? Hatinya biasa saja, ndak sombong, biasa aja. Apa? Karena dia tahu ini titipan, duduk tak DE kan lho. Mosok tukang parkir kate selfie. Wah, cekrek ambek selfie ambek Alphardnya dia ditunjuk-tunjukkan. Tekku iki lho. Wah. Ndak mungkin tukang parkir itu bendinane kayak ngono biasa. Karena apa? Karena dia yakin yang ada di situ semuanya adalah titipan, bukan punya dia. Jadi dia biasa saja. Ikut tukang parkir. Nah kalau sudah yang punya datang mau ambil barang itu, ya apa kira-kira? Ya biasa ae kawan, wong iku barangmu, wong iku duduk barangku. Ndak berat sama sekali. Kenapa kok nggak berat? Karena dia meyakini dalam hatinya itu adalah titipan, bukan punya dia. Paham ya? Begitu pula kita dalam kehidupan ini, sampean bi Gusti Allah dititipi anak. Sampean bi Gusti Allah dititipi dunya. Dijepek anake bi Gusti Allah. Waduh koyo wis Masya Allah. Padahal ini berarti wong iki gak rumangsa lek anak iki titipan. Dek rumangsane anak iki tak deke. Paham? Ada seseorang merasa ditipu, habis uangnya, digoroi uang, atau bangkrut dia, stres deh. Apa? Kehilangan sesuatu yang dia cintai, kehilangan sesuatu yang dia sayangi. Oh bingung pak. Kenapa kok bingung? Karena dia merasa itu punya dirinya sendiri. Makanya bingung. Jadi le ono tukang parkir, ono wong parkir mobil Alphard, dia jaga, dia rawat, wah sing duwe teko kate JP kok gak oleh. Ya apa kira-kira? Oh, cung aku sing jaga sedina. Aku sing ngeramat, sing ngramut iki aku. Mek kate sampean jopo. Lho iki tek sapa? Ya mbuh tek kuwi ya. Rumangsa tek dhek. Kira-kira ya apa kira-kira? Sing duwe ngamuk apa enggak kira-kira? Sing duwe ngamuk apa enggak? Ngamuk lho iki tek kok kamu yang merasa memiliki. Tapi kalau dia ikhlaskan, nggih Pak, monggo sampean bekto, sudah saya rapikan Pak, sudah saya bersihkan. Tambah seneng sing duwe, ngene mboten? Sing duwe seneng apa enggak? Seneng. Begitu juga kita dalam kehidupan ini. Naik turunnya kehidupan ini kita lalui sebaban untuk Gusti Allah. Cuma susah ya, cuma susah. Ini gampang diucapkan tapi susah untuk diamalkan. Tapi kudu diusahano, kudu dilatih. Ada sesuatu, ada musibah, kembalikan kepada Allah. Makanya kita diajarkan di dalam agama ini dengan selalu menyebut Allah Subhanahu wa taala di setiap musibah. Ya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi paham ya? Jadi kita selalu ditanamkan dalam benak kita kalau kita ini milik Allah dan kita juga akan kembali kepada Allah. Hatta kita sendiri tidak bisa kita. Ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kayak iso sampean sakarepe dhewe nang awake. Iki punyanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kudu sabar. Apapun yang terjadi di dunia ini wis oleh wis penen ngono ya wis, diusahano gak kenek, diapiki gak kenek, diusahano gak kenek ya sudah. Wis kersane Gusti Allah seperti ini,
pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing penting gelem usaha. Sing penting gelem sampun berusaha. Kalau sudah saatnya berpisah ya sudah. Makanya di dalam hadis qudsi, ahbib man syi'ta fa innaka mufariqun bih. Cintailah siapapun yang kamu suka. Silahkan Anda mencintai sapa ae, tapi ketahuilah bahwasanya yang kamu pasti berpisah dengan orang yang kamu cintai. Pasti berpisah. Besok ae wis. Pasti berpisah. Kalau enggak sampean sendiri yang pergi, sampean yang ditinggalkan. Itu sudah kaedahnya hidup. Itu sudah menjadi sunnatullah. Sampean urip sakarepe. Tapi ingat, sampean akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang sampean lakukan. Sampean mencintai siapapun terserah. Tapi ingat, sampean pasti pisah dengan orang yang sampean cintai. Sakarep. Dan ini yang sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, waridha bil mawjud. Kita harus ikhlas, ridha dengan apa yang sudah ada. Iku enteng urip. Lek wong iku gelem urip apa anane enteng urip. Tapi lek wong iku gak gelem dengan sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan susah. Imam Haddad, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibur ratib, beliau mengatakan di dalam salah satu diwannya, wa in tarda bil maqsumi ishta muna'ama wa illam takun tarda bihi ishta fi hazan. Kata Imam Haddad, lek jenengan kalau Anda ini rela, ridha, ikhlas dengan apa yang sudah Allah bagikan untuk kita, maka kita akan hidup nikmat, enak. Tapi kalau kita tidak rela, kita merasa kurang, kita merasa tidak puas dengan pemberian Allah, wa illam takun tardha bihi ishta fi hazan, sampean akan hidup susah. Dikai opo ae rasane kurang e. Tidak ada syukurnya sama sekali. Nah iki wong sing uripe bakal gak ono enake uripe. Oleh karena itu seluruh ibadah kita kepada Allah intinya ada di 4 perkara ini. Intinya ada di 4 perkara. Apa yang pertama? Melakukan perintahnya Allah. Yang kedua, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar dengan musibah yang Allah berikan. Kudu sabar. Sabar dengan musibah yang Allah berikan. Yang terakhir, harus rela dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, wis rezekine wis sakmono ya wis trimon. Rezekine sakmono ya wis syukurono. Kalau disyukuri akan menjadi lebih berkah, akan menjadi lebih bermanfaat. Sebanyak apapun rezeki itu, jika tidak kita syukuri, maka akan terus terasa kurang dan kurang. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke bab yang kelima. Makalah yang pertama, ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahana khamsan khasira khamsatan. Man ahana khamsatan khasira khamsatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari beliau bahwasanya siapa orangnya yang menghina 5 hal, dia akan merugi dengan kehilangan 5 perkara. Dia menghina 5 perkara, maka dia akan kehilangan dan merugi dengan kehilangan 5 perkara tersebut. Apa itu? Man istakhaffa bil ulama khasirad din. Barang siapa yang meremehkan ulama,
Barang siapa yang memandang rendah ulama sudah tidak dihormati lagi, maka di situ agama sudah tidak ada harganya. Maka sampean akan kehilangan agama sampean akan kehilangan tuntunan hidup sampean. Kenapa? Karena ulama inilah warathatul anbiya, karena ulama ini adalah para penerus Nabi Muhammad SAW. Para penerus Nabi adalah para ulama. Lale wong wis gak duwe sopan santun nang ulama. Ulama sudah tidak dipegang lagi omongannya. Ulama sudah dianggap remeh. Ulama sudah dilecehkan. Ulama sudah ditunggu wis hilang. Makanya lek pengen ngejur agama iki gak sakjane ya wis iku ngejur agama iki bukan menghancurkan orangnya. Hancurkan reputasi ulamanya, rusak sudah. Hati-hati, akhir-akhir ini sudah mulai banyak ya kita diadu, mulai didu, ulama mulai dielek-elek, ulama mulai sudah dibuka ya kalau mau dicari kesalahannya siapapun pasti pasti ada, karena kita manusia, tidak mungkin ada tidak ada aib atau apa, pasti ada. Oleh karena itu hati-hati, ojo melo-melo. Lek di situ yang dijelek-jelekan ulama, diam, jaga lisan kita. Kalau di situ ulama sudah diremehkan, sudah dilecehkan, kalau sampean tidak bela ulama, kalau sampean tidak bisa membela ulama, sudah lebih baik diam, doakan saja. Kadang-kadang tidak bela ulama, malah ikut-ikut menjelek-jelekan ulama, malah ikut-ikut ngedu-ngedu ulama. Wah, ini bahaya ini. Anda akan kehilangan agama Anda. Kenapa? Karena mereka inilah yang membawa agama ini. Karena mereka inilah yang mengemban tugas sebagai penerus para nabi, sebagai penerus perjuangan para rasul, para nabi. Oleh karena itu hati-hati. Jangan sesekali meremehkan ulama. Yang kedua, man istakhaffa bil umara khasirat dunya. Barang siapa sudah meremehkan pemimpin umara, nang pemimpinnya wis gak percaya, pemimpinnya wis gak karu-karuan, maka akan hancur urusan dunia. Deloken wis. Kalau ada orang sudah berani kepada pemimpin, apalagi kalau wis berani, apa yang terjadi? Akan terjadi kudeta semuanya. Di situ yang sampean akan kehilangan kerugian apa? Kerugian mal. Anda akan kehilangan dunia Anda. Dengan apa? Contoh, kalau sudah ada gejolak politik sampai ada penggulingan dan seterusnya, akan terjadi perang dan seterusnya, apa yang rugi? Kita ekonomi hancur. Minyak larang, embu nanti kabeh. Apa maneh? Sono wis, sampean akan hilang kabeh, hilang wis totones. Jika sudah pemimpin sudah sudah diremehkan, sudah tidak dianggap, maka di situ janji nih, jadi kanjeng Nabi sing dawuh, janji di situ akan kehilangan dunia. Dunia ini susah, urusan dunia. Apa-apa lah, karena ulama inilah yang memegang kendali urusan dunia, urusan ekonomi, urusan apa? Ya, umara ini. Para pemimpin ini yang memegang kendali. Kalau ulama yang memegang kendali agama ini. Tapi kalau umara, para pejabat, para pemimpin, mereka yang pegang kendali tentang urusan duniawi, urusan ekonomi dan seterusnya. Makanya ya wis ngono iku, ya. Kemudian yang ketiga, man istakhaffa bil jiran khasiral manafi'. Barang siapa yang sudah ada orang meremehkan, menjelek-jelekkan tetangganya sendiri, tonggoe dimusuhi kabeh. Tonggoe dimusuhi kabeh, kanan kiri ngarep buri dimusuhi kabeh, maka dia akan kehilangan manfaat. Kate dadi apa musuhan mbek sak tonggo. Hati-hati. Sak tonggoan kan apik, tonggo ngarepe musuh, burine musuh, kanan kirine musuh kabeh. Anda akan kehilangan manfaat. Anda repot dhewe. Kan sing biyodo nang omahmu apa? Musuh kabeh tanggane.
Kan kata gak bisa hidupmu sendirian. Yang keempat, man istakhaffa bil aqriba khasiral mawaddah. Barang siapa yang sudah meremehkan keluarga, famili, sanak famili, wis gak dianggap famili ini, maka dia akan kehilangan kasih sayang dari keluarga. Kabeh dimusuhi, cacakne dimusuhi, adikne dimusuhi, bebekne musuhi kabeh, dulure gak dianggap. Rumangsa paling sugih dhewe, gak butuh aku nang dulurku. Sing penting ana dhuwit. Hati-hati. Sehebat apapun Anda tetap butuh kepada keluarga. Emosi biasa, pegel biasa. Kadang-kadang di dalam keluarga iki ono sing gelem-geli menjen. Kadang-kadang di keluarga iki ono sing gelem-geli. Emosi, ya biasa kita manusiawi. Cuma jangan diputus tali persaudaraan. Hati-hati. Tidak bisa. Kita akan kehilangan kasih sayang dari keluarga kita. Kemudian yang terakhir, man istakhaffa bi ahli khasira tibal ma'isyah. Barang siapa yang meremehkan istrinya, maka dia akan kehilangan nikmatnya kehidupan. Sampeyan mbek bojone tukaran tok, Anda akan kehilangan nikmatnya kehidupan. Nikmatnya berumah tangga hilang dalam keluarga kita. Nauzubillah min dzalik. Mugi-mugi kita semua bisa mengamalkan apa yang sudah kita ketahui sehingga kita memiliki ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.